Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas teks deskripsi. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi yaitu pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Itu menurut KBBI. Nah, deskripsi juga dapat diartikan sebagai uraian. Nah, secara umum, deskripsi merupakan gambaran mengenai suatu hal yang dilukiskan dengan kondisi yang sebenarnya. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. 3. Membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Jadi berhubungan dengan panca indera ya, misalnya warnanya biru itu kan panca indera. Besar itu kan dengan penglihatan ya. Nah itu jadi jelas sekali, menggambarkan objek secara jelas. Kemudian menurut bahasa ya, dari segi bahasa itu 1. Menggunakan kata baku. Menggunakan kata baku ya. Contohnya ini ada kata-kata kreativitas itu pakai V, kalau aktif pakai F gitu ya. Menggunakan kata hubung atau kata sambung atau konjungsi. Jadi ada atau, dan, tetapi, sehingga, itu namanya kata hubung. Kemudian banyak menggunakan kata berimbuan, misalnya ber, men, dan sebagainya. Kemudian ada kata rujukan, menggunakan kata rujukan, misalnya ini, itu, dan sebagainya. Ini, itu, di sana, di sini. Misalnya, pemandangan di sana sangat indah. Itu namanya ada kata rujukan, di sana, di sini, ini, itu, gitu ya. Berikutnya susunan atau struktur tes deskripsi. Struktur atau susunan tes deskripsi terdiri dari identifikasi, klasifikasi, kemudian deskripsi bagian. Identifikasi itu merupakan penetapan identitas baik orang, benda, atau objek lainnya. Klasifikasi merupakan penyusunan golongan atau mengelompokkan menurut kaidah yang telah ditetapkan. Jadi tadi ada identifikasi, kemudian klasifikasi, kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan paragraf yang berisi tentang manfaat dari objek yang sedang diamati. Sekarang jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi spasial, ada teks deskriptif objektif, ada teks deskriptif subjektif. Teks deskriptif spasial itu teks yang melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya sesuatu. Ya, jadi ada ruang atau tempat berlangsungnya suatu. Misalnya di kelas itu sedang berlangsung rapat. Nah, itu menunjukkan adanya ruang. 2. Teks deskriptif objektif. Teks yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitas orang tersebut. Jadi ada namanya, misalnya Pak Budi itu badannya besar sekali. Nah, itu kan itu identitasnya jelas. Teks deskriptif subjektif yaitu menggambarkan objek
seperti penafsiran atau kesan perasaan penulis. Jadi tafsiran penulis. Jadi ada menurut saya, itu tafsiran. Menurut saya, kerbau itu beratnya 200 kg. Itu tafsiran penulis. Menurut saya, kambing itu adalah kambing yang paling cantik di kampungnya. Itu tafsiran penulis. Orang lain mengatakan kambing itu tidak cantik. Nah, sekarang kita melihat contoh deskripsi. Contoh teks deskripsi kipas angin kita baca nih. Kipas angin merupakan salah satu alat elektronik yang berfungsi untuk menghasilkan angin yang dapat membantu manusia untuk menghasilkan suasana yang dingin. Panasnya matahari terkadang berdampak pada panasnya suasana sehingga kipas angin dapat membantu untuk menyejukkan ruangan. Nah, ini adalah tes deskripsi tentang kipas angin. Di sini yang membaca bisa menggambarkan kipas angin itu. Kipas angin itu alat elektronik, berarti dapat dibayangkan pakai listrik. Kemudian menghasilkan angin, dapat merasakan ya, pembaca merasakan bahwa kalau dekat kipas angin lagi nyala itu terasa anginnya. Menghasilkan suasananya dingin atau sejuk. Nah, pembaca kan dapat membayangkan kalau siang-siang dinyalain kipas angin jadi udaranya nggak terlalu panas. Nah, itulah teks deskripsi, contoh teks deskripsi. Baik, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.